Oke, di video kali ini saya sekarang berada di halaman sekolah. Sangat santai, saya pilih halaman sekolah. Seperti itu alasannya, adem juga tempatnya. Di obrolan kali ini saya sekarang sudah mengundang tamu yang sangat istimewa, yang nanti kita banyak ngobrol, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di tengah pandemi ini di dunia pendidikan, pembelajaran jarak jauh masih menjadi solusi, ya. Telah hadir sekali lagi bersama saya Ibu Nenden Nurpuji Hasanah SPD. Halo, nama saya Nenden. Nah, dari guru SMA Negeri 1 Negeri Cilamaya, ya. Ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama, terima kasih diundang di ADTV. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai, Iya Ibu, dong, ya. pasti. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar Baik, biasa. ya. Aktivitasnya Ya. lancar semuanya. Sejauh ini alhamdulillah lancar, menyenangkan, masih di dalam tahap menyenangkan lah. Walaupun dari rumah ya kayak gitu. Harus tahap menyenangkan terus. Harus menyenangkan terus. Kalau nggak senang nanti kita nggak mau gitu. Kita langsung aja nih, ya. Boleh, silakan. Dikatakan bahwa guru ini santai, tidak ngapa-ngapain, kemudian tidak beraktivitas yang terlalu berat. Istilahnya menerima gaji buta itu. Benar nggak seperti itu? Sebenarnya saya bukan gimana ya, tidak sedikit mendengar hal seperti itu dari orang-orang, katanya guru mah sekarang mah santai, katanya bisa di rumah aja gitu kan, makan gaji buta ini katanya nggak ngajar kan gitu, Nggak ngajar ngapa-ngapain, nggak ngajar gitu ya. ngapa-ngapain katanya. Padahal kan, gitu ya. Maksudnya kami di sini, saya dan rekan-rekan yang lain, secara pribadi saya sendiri juga mengalaminya mungkin tampak terlihat dari luar, ya kita seperti santai ya. Di rumah gitu kan. Mungkin biasanya kita bersiap-siap pagi-pagi udah berangkat gitu, udah siap di sekolah, udah rapi resik gitu kan. Tapi kalau di rumah, namanya suasana rumah gitu kan ya, kita nggak ada kewajiban ke sekolah karena harus di rumah. Tapi sebenarnya secara pelaksanaannya, PJJ itu memang tampak santai, tapi justru malah banyak yang harus dipersiapkan. Ya. Jadi sebelum kita mulainya pun, sebelumnya persiapannya banyak yang harus direncanakan dulu seperti itu. Artinya berarti asumsi sebagian orang bahwa guru tidak ngapa-ngapain itu salah. Saya bisa mematahkan itu. Padahal lebih malah lebih kerjanya 2 kali lipat gitu ya, harus ribet, mempersiapkan ya. Betul, apalagi urusan kayak jam kerja itu kan, kalau di sekolah ya kita pas di sekolah begitu pulang selesai gitu. Paling di rumahnya ngurusin tugas dan lain-lain. Kalau sampai sekarang kita pelayanan sama siswa tuh sampai kadang sampai malam gitu. Kadang melayani siswa yang ngechat kadang jam 11 malam masih ada kayak gitu. Malah lebih ekstra tenaganya, Bu, ya. Iya, betul begitu. Dikatakan demikian. Nah, Ibu sendiri dalam memberikan tugas atau memberikan pelajaran kepada siswanya selama pandemi seperti ini, dilakukan di rumah atau memang di sekolah itu, kalau guru boleh ke sekolah gitu? Sebenarnya secara pribadi di mata pelajaran saya, kalau saya mengajar seni budaya. Ibu kebetulan ngajar seni budaya? Betul, mengajar seni budaya. Ya memang ada kegalauan ketika kita kan terbiasa praktik di sekolah, menggunakan alat-alat dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya untuk guru masih ada boleh datang ke sekolah jika diperlukan. Ya, karena untuk siswa dari rumah. Kalau misalkan ada keperluan, saya membutuhkan barang-barang di sekolah, saya ke sekolah. Jika ada waktu, ketika misalkan hanya materi yang disampaikan atau diskusi singkat di grup WhatsApp saja, itu saya lakukan di rumah, seperti itu sih. Secara umum dilakukan di rumah ya, seperti seringan siswa? Di rumah sih, iya, seperti siswa. Pernah nggak Ibu sendiri pengalaman ada semacam kegiatan atau home visit, kunjungan ke rumah-rumah siswa itu? Iya, kalau untuk home visit karena itu dilakukan oleh wali kelas, karena saya sendiri pemegang wali kelas juga, Wali kelas juga ya. Pengalaman tahun lalu sih, kalau sekarang sudah tahun ajaran baru ya, jadi kelasnya sudah berubah, sudah ganti. Untuk tahun lalu kita memang ada program home visit, jadi kunjungan ke rumah siswa bagi siswa-siswa yang terjaring kurang atau jarang mengikuti pelajaran, atau misalkan tiba-tiba menghilang gitu kan. Awalnya ada tapi pas di pelajaran tidak ada kayak gitu. Itu kita sebenarnya kita menerima laporan dari guru mapel, dari BK dan guru-guru wali kelas yang lain gitu kan. Kita menerima laporan bahwa anak ini gitu kan absennya kurang atau tugasnya kurang, baru kita kunjungi seperti itu sih biasanya. Jadi kunjungan ke rumah siswa itu bagi siswa yang mungkin tidak sering terlibat gitu dalam pengajaran jarak jauh gitu ya. Betul. Maka dilakukan dengan tindakan kunjungan untuk mempertanyakan ini siswa tersebut ada kendala apa? Iya, seperti itu ya. Betul, apakah kendala kuota, kendala lain-lain gitu. Ibu sendiri tadi mengajar bidang studi seni budaya. Seni budaya. Iya. Mungkin apakah untuk metodenya nih,
Untuk Ibu dalam metode pembelajaran kepada siswanya itu memakai metode seperti mana, bisa diterangkan? Kalau di pelajaran saya sebenarnya kan kita bisa menggunakan kayak seperti diskusi singkat. Kalau untuk materi yang kira-kira kita perlu tanya jawab, saya biasanya dilakukan di grup WhatsApp saja atau di Telegram seperti itu. Saya pernah mau menggunakan Zoom dan lain-lain, tapi untuk kendalanya itu karena mungkin sinyal dan lain-lain, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti gitu kan. Sedangkan Zoom pun sebenarnya memakan waktu, kayak nunggu siswa datang, nunggu siswa online, sedangkan waktu pembelajaran kan tetap berjalan. Khawatirnya ketika materi baru mulai keburu habis waktunya gitu kan. Jadi sih saya memilih lebih efektif menggunakan chat di WhatsApp atau Telegram jika materinya hanya berupa tanya jawab dan lain-lain lah gitu, seperti itu. Mungkin tidak harus dari Ibu sendiri dengan rekan yang lain tidak harus seragam metodenya seperti ini, tidak ya? Betul, kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita sampaikan gitu. Baik. Efektif seperti apa efektifnya? Nah, tadi dikatakan Ibu itu setiap guru ya pasti dalam pembelajaran online ini membuat semacam grup ya, di WhatsApp dan sebagainya. Grup kelas dan lain-lain. Ya, artinya nomor Ibu itu pasti terkenal jadi pasarannya. Iya, jadi banyak yang jadi tahu. banyak yang tahu. Iya, ya. betul. Jadi banyak yang datang kan karena kita menghubungi orang tua juga kan menggunakan nomor yang sama gitu, kayak gitu. Itu ada nggak pengalaman menarik? Ada, karena nomor Ibu itu ada di WhatsApp, tersebar di mana-mana, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada nggak yang iseng gitu, selain siswa yang ngechat yuk? Sejauh ini sih kayaknya belum ya, alhamdulillah. Jadi masih yang orang-orang yang dikenal lah kayak gitu, orang-orang yang siswa misalkan seperti itu sih. Sejauh ini alhamdulillah belum ada yang iseng. Nah, kalau dalam Ibu sendiri dalam mengajar siswa itu, misalkan Ibu mulai ngajar jam berapa ini, Bu? Kalau untuk jadwal sebenarnya tahun kemarin sama sekarang ada perubahan. Untuk sekarang kita mulai jam 7:30, selesai kadang jam 11 selesai, kadang jam 12:15, kadang gitu tergantung itu kan kelas. Dari jam sekian tadi yang udah dikatakan Ibu ya. Ada nggak di luar jam yang sudah ditentukan, ada siswa yang ngecat nggak paham, atau bahkan malam hari masih ada yang nanyain aja itu? Ada. Ada nggak Pak? Ada ya? Ada. Jadi makanya tadi saya bilang jam kerjanya sedikit berantakan, dalam artian kita bukannya tidak menerima bimbingan di luar jam gitu, tapi ketika jamnya sesuai kayak misalkan sampai jam 5 sore gitu kan, itu kan masih waktu bekerja lah istilahnya gitu, masih waktu bekerja. Tapi ketika malam memang kadang walaupun kita sudah memperingati misalkan chat terakhir dibalas jam sekian gitu kan. Ada batas waktu ada batas waktu, sampai saya sekarang status di WhatsApp saya berasa admin all shop gitu kan ya, chat dibalas jam segini gitu kan ya. Tapi tetap aja ada walaupun walaupun kita mau mengabaikan, tapi aduh ini siswa nanya gitu ya udah akhirnya balas juga walaupun itu malam juga ya. Walaupun kita udah ngasih batasan jam sekian di luar ngajar itu nggak boleh ada pertanyaan. Tetap aja ketika ada yang masuk, aduh nggak bisa mengabaikan karena kelihatan juga notifikasi ini anak nanya apa gitu kayak gitu. Tadi sempat kadang ngajar online tuh kadang kebanyakan sebagian besar Ibu itu ngajar online itu kebanyakan di rumah juga ya. Tapi kadang ya ke sekolah juga kadang ke sekolah juga. Nah, kalau ke sekolah itu biasanya bersama rekan-rekan paling favorit itu tuh ngajar di mana itu posisinya? Biasanya. Apa di kantor, di perpustakaan, atau di mana itu? Kadang itu saya kalau ngajar di kantor, di meja sendiri gitu. Di meja sendiri ya? Kadang resikonya gini, ketika ngajar di rumah, oke, itu nyantai, tapi ngajarnya tuh kayak kurang, gimana ya? Kayak, suasana nggak mendukung. Karena itu di rumah, namanya rumah gitu kan, ada aja misalkan kayak ngelihat pekerjaan lain dan lain-lain gitulah. Ketika di sekolah kan godaannya itu ngobrol. Godaan di sekolah ngobrol kayak gitu. Ngobrol dengan rekan itu godaan juga sama seperti siswa ketika mereka di rumah dan mereka mungkin bareng sama teman-teman seperti barangkali ada yang guru kalau online ngajarnya di sekolah itu ada yang datang lebih pagi biar bisa ngambil posisi enak di mana itu. Ada kok pasti, tapi biasanya kebanyakan di meja masing-masing sih Ibu gitu. pribadi dan rekan yang lain kebanyakan di meja masing-masing. Iya, di meja masing-masing seperti itu. Ada nggak sih selama mengajar pembelajaran jarak jauh ada kendala, pengalaman seperti itu bisa disampaikan, bisa diceritakan? Boleh lah. Paling kalau untuk khususnya di saya pribadi yang mengalami ya gitu ya. Kalau misalkan kayak ya kalau soal omongan dari luar mah ya kita yang merasakan, kita yang bekerja gitu ya sudah itu bisa diabaikan kalau misalkan dikatakan sebagai kendala yang katanya gaji buta dan lain-lain gitu kan ya. Cuma ya paling kalau untuk internalnya misalkan sama siswa-siswa gitu kan, yang paling sulit itu ketika kalau di mapel saya kan
cenderung tidak banyak materi yang disampaikan, tapi ketika tugas, karena saya menggunakan tugas praktik juga, itu jadi satu tugas tapi waktunya panjang gitu. Iya. Waktunya panjang, dan waktu jadwal yang ada kita gunakan sebagai bimbingan proses gitu kan. Jadi ketika saya biasanya melakukan perjanjian sama siswa. Kalau misalkan ada tugas ini nih, kira-kira selesai kapan kayak gitu. Iya. Kalau misalkan kesulitannya ya ini ketika siswa nggak ada balasan gitu. Oh, itu kendalanya ya? Saya udah heboh di kelas, udah ngomong Tapi macam-macam, nggak ada respon dari tiba-tiba siswa. sepi gitu kan. Aduh, aku di ghosting gitu kan. Kayak gitu sih paling. Cuman jadi yang lebih sulit lagi ketika akhir pembelajaran, misalkan waktunya tugas dikumpulkan sedangkan siswa masih ada yang bertanya, masih ada yang bimbingan memang gitu kan. Tapi sebagian besar ketika yang belum itu yang bingung, ini gimana ya? Kalau dikebutin takut susah siswanya gitu kan. Akhirnya tambahan waktu lagi kayak gitu sih. Jadi istilahnya mengambai gitulah. Nah, kendala seperti itu yang dialami oleh siswa itu ibu gitu masih ngajar, masih seperti masih ada gitu. Masih ada sih. Masih ada ya. Setidaknya sampai akhir semester kemarin masih ada, tapi alhamdulillah bisa karena home visit itu karena kerjasama dari guru mapel dan wali kelas itu masih bisa ditangani. Jadi bisa saya selesai semua kayak gitu. Nah, itu kan aktivitas ibu ya, ngajar ya. Ternyata Pak sibuk juga ya, seorang guru ya. Sibuknya nggak Bisa kelihatan ngajar sih. dari rumah. Betul. Atau kadang ke sekolah. Artinya persiapannya memang lebih matang juga ya. Lebih matang juga. Mungkin pengalaman pribadi ibu itu kalau ngajar online malam-malam mungkin udah prepare persiapan Iya untuk sih, besok begitu. bagaimana dipersiapkan ya. Kadang begitu sih, kalau misalkan kayak, apalagi kalau misalnya mau menjelang materi baru, walaupun mungkin materinya tidak seberat gimana gitu, minimal saya tuh kayak mempersiapkan, kalau nggak seperti modul ya lebih ke kayak presentasi singkat yang kira-kira bisa dibaca gitu. Oke. Seperti itu sih. Nah, ibu guru juga seorang manusia nih. Betul. Alhamdulillah. Kadang butuh liburan. Iya. Ya. Biasanya kalau libur sendiri hari apa itu? Kalau libur sih untuk SMA ya Sabtu Minggu. Hari Sabtu. Biasanya kalau libur itu lebih banyak di masa pandemi ini untuk apa ini, Ibu? Apa untuk liburan atau dengan teman bertemu atau bagaimana? Pengen Gimana tahu ya? nih Ibu guru itu kalau libur bagaimana? Kalau saya sih libur di rumah. Di rumah aja ya. Di rumah aja, ngapain aja. Ya paling tidur. Kayak gitu sih. Nah, jadi istirahat juga lah kayak siswa Iya. umum gitu Iya, ya. seperti anak-anak lain lah Iya. gitu kayak gitu. Kalau mengajar PJJ itu kan membutuhkan kuota, ya. Kalau di sekolah itu ada wifi gitu ya, Iya. dari sekolah. Kalau di rumah sendiri kan itu pakai Pakai kuota pribadi. kuota pribadi Iya, ya. kuota pribadi. Itu kalau siswa itu kan pernah dapat bantuan ya. Saya kemarin kebetulan wawancara siswa juga. Kalau guru sendiri pernah dapat bantuan kuota nggak dari Guru pemerintah? dari pemerintah ada sih. Ada. Saya dapat ya. Udah berapa kali dapat? Kalau setahun kemarin sih berapa ya? Ada 2-3 kalau nggak salah. Oke. Artinya dapat bantuan Dapat lah gitu, bantuan. dapat bantuan ya. Iya. Syukur deh kalau Sama kayak seperti gitu. siswa juga yang terbatas buat aplikasi tertentu ya, emang alhamdulillah yang kita pakai gitu. Jadi terpakai alhamdulillah kayak gitu. Pernah nggak mungkin sharing juga dengan gurunya, sorry ya. Ya, siswanya. Saya ingat wawancara kemarin dengan siswa ya. Jadi weh gitu. Soalnya gurunya ini masih muda. Asik. Jadi masih kayak siswa ya. Aduh. Pernah nggak dengan rekan yang lain maksudnya ya saling bercerita keluhan masing-masing mengajar dengan siswa. Pernah nggak seperti itu? Iya pastinya. Karena ya kadang kita butuh cerita buat menuntaskan stres gitu kan. Iya. Apalagi misalkan stres yang kita alami ya kalau dari pihak siswa mungkin karena tugas-tugas dan lain-lain. Kayak dari pihak guru kan yang seperti ini yang kayak nyari siswa ini banyak yang menghilang Ya, atau yang apa bercerita dengan rekan yang lain seperti itu gitu ya. Betul. Misalkan kayak punya keluhan yang sama, jadi kan kita kayak muncul nih bisa dari cerita itu jadi muncul nama-nama anak-anak yang memang kurang aktif dan lain-lain, akhirnya bisa ditembuskan ke wali kelasnya kayak gitu. Seperti itu sebenarnya. Pernah nggak kalau setiap pembelajaran online nih sekolah yang ibu tempat dinas ibu ngajar gitu, ada semacam evaluasi nggak dari sekolah gitu? Itu setiap semester atau bagaimana itu evaluasi? Kalau untuk evaluasi mengajar gurunya sih ini masih pengamatan tahun kemarin ya, karena tahun sekarang baru berjalan. Untuk evaluasi mengajar sendiri kita setiap berapa bulan pokoknya sempat ada rapat tentang evaluasi mengajar, tentang bagaimana kehadiran juga gitu, terus bahas juga siswa-siswa yang memang
kurang aktif atau memang kurang terpenuhi gitu tugas-tugasnya seperti itu. Oke. Jadi selalu ada evaluasi. Seperti di media yang lagi rame ini ya, ada orang tua yang protes kepada gurunya, mengatakan bahwasanya ini guru tidak pernah ngasih tutor apa, tapi langsung ngasih tugas kepada siswanya, kepada anaknya, sehingga ibu tersebut itu marah atau gimana, protes lah, sehingga dikeluarkan dari grup kelas gitu oleh guru atau wali kelas. Tanggapannya itu dengan kejadian seperti itu bagaimana, Bu? Kalau seperti biasa sepengalaman saya lagi, alhamdulillah belum ada yang seperti itu. Belum ada, ya. Jadi orang tua juga alhamdulillah orang tua sangat kooperatif ya sebenarnya. Jadi orang tua dari siswa yang saya pegang, alhamdulillah semuanya mendukung. Kayak misalkan kayak kita laporan anak ini gini-gini, oh orang tuanya mendorong gitu. Oh ya Bu, nanti saya sampaikan ke anak saya seperti itu. Ada chemistry ya, kerjasama dengan iya orang betul, tua. alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Iya, alhamdulillah sebenarnya. Ya walaupun ada celentukan dikit yang kayak anak saya kurang ngerti dan lain-lain sebagainya, tapi itu bisa diatasi. Justru itu perhatian kalau gitu betul, orang tua ya. Iya betul, malah justru kayak kelebihan PJJ ini, saya merasa malah lebih dekat dengan siswa sekarang gitu. Oh, malah gitu ya? Malah seperti itu, jadi rasa kayak saya tuh lebih intens gitu sama anak-anak tuh lebih sebenarnya. ada komunikasinya, bahkan lebih itu ya. Betul, karena saya nyari-nyari terus gitu. Ini anak kalau nggak ada gimana guys, saya cari kayak gitu tuh. Padahal secara tatap muka tidak pernah, tapi intens di chat lebih dekat justru ya. Betul, malah sama orang tuanya pun ya lebih kenal gitu. Lebih kenal juga ya lewat chat. Seperti itu, sering komunikasi. Memang segala sesuatunya pasti ada nilai positif. Betul sekali. Jadi lebih dekat gitu kerasanya, walaupun belum pernah ketemu kayak gitu misalkan. Ini kalau ngobrol kayak gini seru sih Iya, ya. bener, nggak kerasa. Ini kita ngobrol santai aja ya. Betul. Curhatin lah sebagai seorang guru mengajar selama ini, pembelajaran jarak jauh bagaimana. Kalau dari siswanya sendiri, pernah nggak ada yang chat diam-diam ke ibu, memprotes dalam tanda kutip ya, ibu ini tugasnya terlalu banyak, bagaimana? Pernah nggak pengalaman pribadi ya, ibu atau rekan-rekan yang lain pernah nggak dicat seperti itu? Kalau rekan-rekan lain sih kayaknya kurang tahu ya kalau untuk itu. Tapi kalau untuk saya sih paling anak-anak yang memang mungkin saya ajar nggak pernah sih kayak misalkan protes, ibu tugasnya gede banget, enggak sih, alhamdulillah sih. Cuman yang memang digunakan untuk bimbingan kayak misalkan ketika ada beberapa anak yang memang malu nanya di grup, nanyanya pribadi walaupun masih kelas gitu, tapi pribadi, Bu ini gimana ya kan gitu. Artinya hanya menanyakan aja. Betul, ya, masih tidak ada yang sesuai protes, jalur ya. lah gitu. Kalau untuk protes sih kayaknya nggak ada. Enggak sih. Ya, alhamdulillah, berarti antusias ya. Iya, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Nah kemudian selama pembelajaran jarak jauh ini siswa itu kebanyakan mau tidak mau ya sering megang HP karena memang pembelajarannya kebanyakan dengan media HP. Betul. Nah seandainya situasi ini sudah berakhir, kemudian tetap buka kembali, kiat-kiat apa yang ingin disampaikan ibu agar siswa tersebut bisa kembali tidak megang HP, artinya kembali ke buku, kiat-kiat bagaimana itu? Sebenarnya kalau untuk itu kembali ke peraturan sekolah ya, karena sekolah kita ketika pembelajaran masuk tatap muka ya tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa alat komunikasi ke sekolah. Jadi mungkin harus adaptasi lagi ya. Harus adaptasi lagi. Iya, mau tidak mau ya. Mungkin ya trainingnya dengan teman-teman sebaya, kalau mereka ketemu teman-teman akhirnya ngobrol gitu sama masing-masing, seperti itu sih. Oke, seperti mungkin itu. kayak gitulah. Sekarang tidak banyak nih karena ibu sedang sibuk ya. Nggak juga. Pertanyaannya tidak akan banyak-banyak. Sambil santai. Nah, sekarang apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh ibu kepada murid-muridnya di sini? Oke, anak-anak ibu yang baik. Ya, memang mungkin tidak terasa ya waktu kalau di rumah tuh katanya nyeralak gitunya, nggak kerasa, sama seperti pandemi ini juga nggak kerasa udah 2 tahun. Sudah tahun kedua, tapi tetap aja kita tetap selalu berdoa, berharap semoga kita bisa ketemu. Karena sebenarnya tidak sedikit yang menanyakan, Bu, ayo dong ketemu gitu, ayo dong kapan sih pengen di kelas. Apalagi anak-anak baru, anak yang tahun kemarin saja masih belum pernah belajar di kelas gitu. Menginjakan sekolah. Betul, gitu. Sekarang udah kelas 2 aja, udah kelas 11 aja gitu kan. Jadi kayak pengen gitu ngerasain jadi siswa SMA, Bu. Nah, iya, insya Allah pokoknya ya kita tetaplah walaupun dengan segala keterbatasan ini ya kita manfaatkan apa yang ada gitu. Manfaatkan apa yang bisa, seperti itu. Ketika kalian jangan takut tidak punya HP dan lain-lain, masih tetap bisa ikutan belajar seperti itu. Ya, begitu sih. Pesannya agar terus semangat aja belajar, walaupun tidak tatap muka. Betul. Ya, seperti itu. Betul. Ya, jadi intinya menikmati aja lah. Jangan terlalu banyak
apa ya, gimana ya? Saya melihat ibu gurunya juga kangen kepada siswa. Iya, kangen banget aku. Kangen banget yang kayak ya gimana Iya, masa sekolah bercanda gitu. dengan siswa, ya. Betul. Apalagi kelihatan bedanya kan kalau misalkan jarak jauh kan kita nggak tahu emosi Iya. masing-masing seperti apa gitu. Berdoa semoga mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, Segera berakhir, agar amin. Proses belajar itu kembali normal Betul. seperti sedia kala, kegiatan dan Betul. sebagainya, Bu ya. Amin, amin ya Allah. Oke, Amin. terima kasih itu aja. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, sudah Kak. mau diundang Ya, di mangga, sini ya. mangga, terima kasih Sudah semua. sharing ya. Mudah-mudahan ini murid-muridnya melihat nih. Amin. Ya. Sedikit terima kasih, dan sebelum ini diakhiri saya ucapkan terima kasih juga kepada sobat-sobat semuanya yang sudah selama ini memberikan atensi kepada saya, memberikan kritik dan sarannya agar nanti video-video selanjutnya agar lebih baik lagi. Jangan lupa terakhir untuk like, comment, dan subscribe. Terima Jangan kasih, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum.